Jika kebahagiaan dapat dirasakan setelah datangnya kesedihan, maka kepuasan dapat dinikmati setelah lelah mengupayakan. Kendati mencapai hal itu sendirian, puncak Ungaran itulah yang ingin saya bagikan. Memukau, indah, hingga mengundang rasa tidak biasa. Mari bersama kita bercerita. Cirebon menjadi titik awal keberangkatan saya menuju suatu tempat. Kali ini, Gunung Ungaran menjadi destinasi selanjutnya. Salah satu gunung yang katanya punya panorama menakjubkan ketika berada di puncaknya. 4, bahkan hingga 6 gunung di sekitarnya bisa terlihat dengan jelas. Sebelum lebih jauh, ada 2 hal yang ingin saya katakan, dan ini pula yang saya rasakan. Pertama, ini perjalanan solo hiking saya. Kedua, sepertinya ini juga menjadi kali pertama saya menggunakan moda transportasi umum di Semarang. Perjalanan Cirebon-Semarang menempuh waktu 4 jam menggunakan kereta. Lalu dari kota Semarang menuju Ungaran menempuh waktu sekitar 2 jam. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah sampai di halte Lemah Abang. Dari sini kita tinggal naik Gojek atau angkot menuju Gunung Ungaran via Perantunan. Tiba sekitar pukul 7.45 ya tadi ya. Sekarang kita mau ke Indomaret dulu. Alhamdulillah tiba sekitar pukul berapa nih? Jam setengah 9 malam di base camp Perantunan. Mas Rex dulu ya? Oh, registrasi mas. Saya mau ikut tidur di base camp, boleh ya? Apa? Ikut tidur, istirahat. Boleh. Tadi masnya ini Gojek. jalan kaki dari bawah? Enggak, itu Gojek. Oh, pakai Gojek. Iya. Siap. Regisnya sekarang atau nanti pagi? Sekarang aja. Di sini. 25. Lagi sepi ya? Biasanya jam-jam segini masih sepi mas. Pagi ya? Ramainya nanti mulai baru datang jam 12, jam 1 baru datang. Nanti basecampnya yang lantai 2 itu ya mas. Yang rumah ini ya? Ada lampu LED warna biru. Kembali 2. Oke. Terima kasih. Siap. Kalau mau ke warung deretan sebelah sana. Sini? Ada yang buka? Ya. Masih buka sekarang? Masih ada yang buka yang sebelah atas. Oke. Ada lampu-lampu toh. Nanti kelihatan dari basecamp toh, kalau mau jalan ke basecamp nanti kelihatan. Oke. Saya mau situ dulu ya? Ya, makasih. Iya. Kita mau istirahat dulu di sana. Dan itu view luar biasa sekali dari bawah. View-nya kota, city lagi. Saya mau istirahat dulu. Oke teman-teman, ini base camp yang dikelola BC. Jadi sepi banget, cuma ada saya di lantai 2 dan tadi 2 orang di bawah, perempuan. Sebenarnya cukup enak. Casan tersedia, ada 2 terminal. Cuma memang tidak ada tiker ya di atas ya. Dingin. Ini berangkat sekitar jam 6 kurang seperempat. Setelah istirahat, tiba akhirnya saya untuk mendaki. Sekitar pukul 6 pagi. Setelah melihat para pendaki lain yang memulainya lebih awal. Santai sajalah. Kenapa saya memilih lebih santai? Karena pertama, ini pendakian pertama saya sendirian. Kedua, saya ingin melihat jalur lebih jelas. Apalagi, saya ingin merekamnya jadi sebuah video perjalanan. Tentu harus terang dong. Dan kalau melihat peta yang diberikan, jarak antar pos termasuk berdekatan. Rata-rata dapat ditempuh 5
hingga 10 menit. Jarak yang cukup jauh paling baru ditemukan ketika menuju arah puncak, dengan estimasi waktu 20 hingga 50 menit. Oke, kita lanjut dari pos 1 menuju pos 2. Estimasi kalau di peta itu sekitar 20 menit dan jarak 300 meter. Oke, sampai di pos 2 Watu Jajar. Sekadar informasi, jalur pendakian Gunung Ungaran via Prantunan merupakan salah satu jalur teranyar dan cukup favorit untuk saat ini. Selain karena pemandangan yang tersaji begitu indah, juga karena treknya yang lebih ramah bagi pendaki. Setidaknya, ada 5 pos yang bakal dilalui dengan beberapa pos bayangan. Di antaranya, pos 1 Watu Omah, pos 2 Watu Jajar, pos 3 Watu Serumpuk, pos 4 Kolo Keciko, dan pos 5 Tanjakan Cinta. Tanjakan Cinta nggak tuh? Nah, itu adalah jalur menuju puncak Bondolan hingga puncak Botak. Sementara jika hendak ke puncak Banteng Riders, dari pos 4 Kolo Keciko, nanti akan melewati Lembah Hantu, pos 5 Tanggul Boyo, Ratan Watu Lumpang, dan Lembah Jinten. Baru kemudian akan menemui Tugu Banteng Riders. Setelah melalui tanjakan demi tanjakan, akhirnya saya tiba di puncak pertama, yaitu Puncak Bondolan. Rencananya, saya akan mengitari ketiga puncak Gunung Ungaran via Prantunan. Diawali dari Bondolan, kemudian Botak, dan terakhir Banteng Riders. Mari kita ke puncak satunya. Mau sana? Iya. Yuk. Bentar, makan dulu. Menuju puncak satunya, puncak Botak, puncak tertinggi Gunung Ungaran. Di jam 8 kurang 10 menit. Di puncak Ungaran, saya tidak terlalu banyak mengambil swafoto. Lebih asyik mengabadikan pemandangan yang tersaji di hadapan saya. Apalagi jika mendengar testimoni para pendaki lain yang katanya puncak Ungaran tuh jarang sekali loh cuacanya cerah begini. Wah, beruntung sekali ya kami yang mendaki hari ini. Jadi ini pegunungan Sumbing Sindoro. Sumbing itu Sindoro kalau nggak salah. Ini ketutupan bukit yang ini. Tuh, 2. Dan sebelahnya ada Merbabu dan Merapi di belakangnya. Nice. 4 gunung kelihatan dari sini. Sekarang kita menuju puncak satunya, puncak Botak, dan melewati pungkungan Gunung Ungaran. Dari puncak Gunung Ungaran. Yang pengen mau tekan puncak ya. Saya juga sangat lega karena sebelum kesini sempat melakukan survei online, dan dari beberapa pendaki yang saya lihat, ada yang salah satunya mendapati badai di puncak Ungaran. Ngeri-ngeri sedap kayaknya kalau sampai kena badai di puncak. Harus merangkak begini bro. Tujuannya apa? Biar seimbang. Puncak Botak. Ramai lancar, tidak terlalu padat. Istirahat dulu lah.
Hampir 1 jam perjalanan dari Puncak Bondolan menuju Puncak Botak, puncak tertinggi Gunung Ungaran. Di sini saya istirahat dan berfoto sesaat, sekadar mengabadikan diri di puncak tertinggi gunung ini. Setelah itu, perjalanan dilanjut menuju Banteng Riders. Apa maknanya itu? Maknanya itu banyak sekali. Tidak Orang perlu awam. disopir. Orang biar awam. biar apa ya? Biar netizen yang menjelaskan, oke? Kalau pesan di mana ini, Mas? Kalau pesan di mana? Pesan saya. Nih, Ranjang kuning. Oh, ini. Sahabat Albana Blair. Oke. Keranjang kuning ada, Ranjang kuning ada, Mas. di bawah. Oke. Kacang kuning di bawah. Kita turun lewat puncak Banteng Rider. Nanti ada percabangan lagi antara puncak Botak dan ke puncak Banteng Rider. Ya guys, saatnya turun. Waktu kian sempit. Semakin siang, cuaca kian terik. Ditambah angin yang berembus kencang, membawa sekumpulan awan yang kapan saja siap menutupi jalur. Dan saya masih harus melewati lembah hantu nanti. Setibanya di percabangan jalur, saya sempat berpikir, Ini percabangannya apa turun aja ya? Namun, lagi-lagi, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Dengan pertimbangan jarak dan waktu yang masih memungkinkan, akhirnya saya menembus jalur menuju Banteng Riders. masih ke atas. Hening sekali. Benar-benar cuma ada saya sendiri di jalur ini. Suara alam menyatu dengan derap kaki saya yang sesekali digabungkan dengan suara gesekan jaket dan hydropack yang saya kenakan. Tak ada suara manusia lain. Oke, landai. Hampir 20 menit menyusuli jalur menuju Banteng Riders atau BR, hingga tibalah saya di puncak terakhir ini. Tak ada siapapun. Padahal, ketika di puncak Botak, saya melihat ada beberapa orang di sini. Yang tadi kita turun dan lihat saja kabut sudah mulai turun jam 9:30. Usai mengabadikan diri dan mengambil stok video, saya bergegas turun. Jaga-jaga kabut begitu cepat menutupi jalur. Alhamdulillah sudah nyampe di puncak Banteng Rider sekitar pukul 9:30. Cuaca mulai terik ya, dan di sana awan sudah mulai berkumpul awan-awannya, dan dipastikan lebih dari jam 10 pemandangan akan tertutup awan dan tembok semua tuh. Pergerakan awannya begitu cepat, jadi kayaknya harus segera turun. Dan kamu tahu nggak, pada saat turun, saya beberapa kali mendengar cekikikan dari balik pohon. Ada beberapa spot dan jadi flora faunanya masih sangat terjaga, terutama di jalur menuju puncak Banteng Rider. Selain karena asri, keasrian ini salah satunya didukung dengan mungkin ya jarangnya para pendaki untuk mampir ke puncak ini, karena memang cukup berbeda jalurnya dibanding
puncak Bondolan dengan puncak Kotak yang memang satu arah. Itu. Jadi harus turun naik lagi, tidak satu jalur lah. Saya sempat berpikir dua hal, entah itu suara monyet atau burung. Dan setelah mengamati sekitar, ternyata seekor burung elang sedang terbang rendah di atas saya. Sayangnya nggak tertangkap kamera, pergerakannya begitu cepat. Ada burung elang guys, cuma emang nggak kerekam kalau pakai action cam. Mungkin suaranya tadi terdengar ya. Di percabangan tadi, saya kembali bertemu dengan Mas Roni, salah satu pendaki yang saya temui pertama kali ketika pagi hari di pos 1. Kami berbincang dan berbagi camilan. Nikmat sekali. Ini amunisi yang cukup untuk menghadapi rute selanjutnya. Lembah hantu. Apa benar-benar ada hantu? Adiknya Konsina. Saudara kembar, beda bapak, beda ibu. Onsin. Menyusuri jalurnya, entah mengapa kabut begitu rapat di jalur ini. Seakan memberi sinyal bahwa saya memang sedang memasuki lembah itu. Tapi, saya kemudian menyimpulkan, mungkin ini ya alasan mengapa tempat ini disebut lembah hantu. Kesunyiannya tak tertandingi, apalagi jika amat gelap. Rasanya sudah benar-benar bukan lagi di Ungaran. Lembah di awal sampai puncak sedikit sekali ada turunan, maka ketika turun ya jadi banyak bonusnya. Jalurnya sempit sekali bro. Alhamdulillah, lembah hantu berhasil dilalui. Selanjutnya, tiba di base camp secepat mungkin menjadi prioritas. Target saya, tiba di pukul 11 siang, lalu segera bersiap menuju perjalanan pulang. Rupanya, melakukan pendakian sendirian cukup menyenangkan juga ya. Meskipun banyak rasa asing yang saya jumpai selama perjalanan ke sini. Akan tetapi, justru di situ seninya kan, menjadi asing, lalu mulai terbiasa sampai akhirnya merasa bahwa semuanya bagian daripada cerita. Tanpa itu, pandangan kita kepada dunia tak akan pernah kaya. Semakin banyak tempat-tempat asing yang kita kunjungi, semakin banyak pula cerita-cerita yang akan dapat kita resapi. Apa kamu ada rekomendasi? Saya harus kemana lagi? Terima kasih sudah menonton. Saya Rifki Arwafi. Sampai jumpa kembali.